Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everybody. Welcome back with me, Easy English with Tia. Today we will continue our study on writing essay. Every student have to read promptly if they want to write an essay. So they have to differentiate between intensive reading and extensive reading. Which one is appropriate with their writing activity? Jadi teman-teman, ketika akan menulis esai itu sangat penting untuk melakukan kegiatan membaca dengan baik. Makanya teman-teman, kita akan mempelajari apa itu extensive reading dan intensive reading. Intensive reading means that student focuses on a certain topic. They will learn deeply on the content of the topic and try to find out any idea there. But if extensive reading, you will read so many topics and you will get whether there is any idea that could be used in your writing. Jadi teman-teman, untuk extensive reading, kamu lebih fokus pada satu topik, kemudian membacanya untuk mendapatkan suatu ide dari sana. Sedangkan kalau extensive reading, banyak variasi bacaan yang akan kamu baca untuk mendapatkan suatu ide dari berbagai bacaan tersebut. Extensive reading is usually more enjoyable than intensive reading for some people. Jadi banyak orang yang lebih suka melakukan extensive reading ketimbang intensive reading. Okay, we will learn more how to do reading that help you to do writing. Ya, pada kesempatan hari ini saya akan membantu kamu bagaimana caranya supaya dapat menulis dengan baik dengan melakukan membaca. First one, you could do reading a title or subtitle. Ya, jadi yang pertama kamu lakukan adalah mencari judul-judul yang memang sesuai dengan apa yang akan kamu tulis. Next, you survey its features. Ya, setelah kamu membaca judul, kamu lihat apa yang ada di dalamnya. Ya, baik itu abstrak, kemudian indeksnya, dan juga daftar isinya. After that, you could skim for gist. You skim the text, ya, or you could scan the text for information. Jadi setelah kamu melihat features-nya, ya, dalam suatu title, maka kamu bisa melakukan dua hal, yaitu kamu skim or scan the text. Ya, untuk skim, teman-teman itu akan mencari suatu general idea. Ide umumnya itu seperti apa dalam bacaan tadi, ya. Sedangkan untuk scan for information itu teman-teman lebih mencari akan adanya informasi yang spesifik seperti nama, kemudian jalan, ya. Jadi kalau untuk skim text itu lebih general, untuk scan text itu lebih spesifik. After that, you do extensive reading. Jadi setelah melakukan skim text dan scan text, kamu melakukan extensive reading. Jadi kamu memilih topik-topik bacaan yang bervariasi. After that, you do intensive reading. Setelah menemukan memang ide dari
banyak topik yang sudah kamu baca tadi, maka topik yang kamu pilih tadi kamu baca secara intensif. Okay. You have to oftenly reading critically. You have to apply your critical thinking in your reading activity. Jadi buat teman-teman ketika akan menulis suatu esai itu sangat penting untuk membaca dengan menggunakan pikiran yang kritis atau berpikir kritis atau yang lebih dikenal dengan critical thinking. So how to apply a critical thinking? You have to know why the writer write kind of idea on his topic or his writing. Next, what is his idea talking about? Is it appropriately with recent condition or not? Ya, jadi untuk teman-teman ketika membaca dengan kritis, maka teman-teman berusaha untuk tidak langsung mempercayai apa yang ditulis oleh seorang penulis. Kamu akan berusaha mencari alasannya mengapa dia seperti itu, mengapa dia menuliskan ide itu, hal apa yang melatar belakanginya. Maka itu sangat penting bagi teman-teman untuk mengaplikasikan berpikir kritis dalam aktivitas membaca kamu. Sehingga ketika kamu menulis, kamu bisa mengadopsi apa yang kamu dapatkan dari aktivitas membaca tadi. If you have any question, you may ask to me and see more detail on my blogspot tiainstitute80.blogspot.com, or you may see this video to help you how to develop your writing skill. Okay, thanks for watching. Don't forget to give comment and like my channel and subscribe. Thanks. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.